Baik Bapak, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dr. Kendri sebagai dokter jaga di instalasi gawat darurat ini. Sebelumnya atas nama Bapak siapa? Dokter Oke, baik Bapak, PT usia Bapak berapa? 54 ya. Oh, 54 ya. Iya. Oke, baik Bapak bekerja sebagai apa Pak? Sebagai sopir Oh, sebagai supir. Oke, baik Bapak tinggal di daerah mana? daerah Bangli ya. Oh, di Bangli ya Pak. Iya, Oke, baik Bapak, apakah Bapak sudah menikah? sudah. Oke, baik Bapak datang ke instalasi gawat darurat ini secara mandiri atau diantar oleh orang lain? Diantar orang lain. Kalau boleh tahu diantar oleh siapa Pak? Anak. Oh, oleh Iya. anak. Oke, baik Bapak, saat ini saya akan memberikan informasi terkait rencana tindakan medis yang berkaitan dengan kondisi yang Bapak alami pada saat ini. Bapak tidak perlu ragu ataupun sungkan bagaimana keputusan Bapak nantinya terkait rencana tindakan medis yang saya akan lakukan. Segala informasi mengenai kondisi ataupun tindakan medis yang saya akan lakukan merupakan rahasia medis, sehingga Bapak tidak perlu ragu ketika Bapak ingin menyampaikan pertanyaan atau bagaimana keputusan Bapak nantinya terkait tindakan medis ini. Oke, baik Bapak, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi dan kemungkinan hal yang terjadi yang berkaitan dengan masalah yang Bapak alami pada saat ini nih Pak. Oke, baik Bapak, berdasarkan hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik yang telah dilakukan oleh pelayanan unit gawat darurat di rumah sakit ini, di mana pada pemeriksaan fisik pada tanda vital Bapak itu normal dan stabil. Namun, ditemukan 3 bekas luka gigitan hewan, yaitu luka gigitan anjing pada lengan kanan bagian atas, selanjutnya pada ibu jari tangan kanan Bapak, dan pada bagian dada sebelah kanan Bapak. Berdasarkan hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik tersebut, Bapak berisiko terpapar yang namanya virus rabies. Ada indikasi atau kondisi Bapak yang memerlukan tindakan medis pasca tergigit hewan, yaitu dengan pemberian vaksin anti rabies yang diinjeksikan secara intramuskular di lengan kiri bagian atas. Tujuan dari tindakan ini yaitu untuk mencegah penyebaran infeksi virus rabies apabila Bapak terindikasi terpapar virus rabies, sehingga meminimalisir timbulnya gejala klinis ataupun komplikasi yang muncul apabila Bapak terpapar virus rabies ini. Oke, Bapak, di sini juga saya akan menjelaskan di mana injeksi dari vaksin rabies ini akan dilakukan sebanyak 3 kali Bapak, yaitu pada hari ke-0, selanjutnya pada hari ke-7, dan hari ke-28. Oke, baik Bapak, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tata laksana yang akan saya lakukan jika saya melakukan tindakan medis, yaitu pemberian vaksin anti rabies ini, di mana terlebih dahulu saya akan menyiapkan alat dan bahan, di mana alat dan bahannya itu meliputi satu set alat untuk jarum suntik dan alat injeksi, selanjutnya satu set alat untuk aseptik, selanjutnya juga terdapat yang disebut dengan vaksin anti rabies dengan dosis yang telah tersertifikasi. Oke, pada tahap pertama saya akan memasukkan vaksin tersebut ke dalam alat penyuntik atau pada jarum suntik tersebut. Oke, selanjutnya saya akan terlebih dahulu membersihkan lengan kiri bagian atas Bapak, yaitu lebih tepatnya di bagian tempat dimana yang saya akan lakukan injeksi menggunakan alkohol guna mengurangi risiko terjadinya infeksi pada saat dilakukan penyuntikan ataupun setelah penyuntikan. Oke, Bapak, selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan secara intramuskular dengan sudut elevasi 90 derajat. eh, dengan sudut elevasi 90 derajat. Selanjutnya setelah dilakukan penyuntikan, saya akan melakukan penekanan menggunakan kapas guna meminimalisir terjadinya perdarahan ataupun meminimalisir terjadinya infeksi. Baik Bapak, tujuan dari tindakan ini yaitu bertujuan untuk mempercepat pembentukan imunoglobulin yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh Bapak apabila Bapak
terpapar virus dari rabies. Baik Bapak, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Iya, iya dok. Apakah ada alternatif lain tempat penyuntikan tidak harus di bahu ya? Oh, Mungkin yang di paha atau gimana gitu dok. oke, baik Bapak, alternatif tindakan lain selain penyuntikan intramuskular di bagian lengan kiri bagian atas dapat juga dilakukan injeksi secara intramuskular pada bagian paha. Namun, dikarenakan pada saat ini kondisi Bapak mengalami beberapa luka yang cenderung besar dan berpotensi menjadi tempat masuk dari virus rabies tersebut, sehingga tidak ada atensi lain selain pemberian vaksin anti rabies guna mengurangi risiko penyebaran virus rabies tersebut. Oke, baik Bapak. Selanjutnya akan ada, mungkin saja akan terdapat risiko dan komplikasi yang timbul setelah dilakukan vaksinasi anti rabies ini. Mungkin saja akan terjadi pembengkakan atau nyeri atau ruam kemerahan di lokasi tempat injeksi ataupun penyuntikan vaksin tersebut, dan juga mungkin saja akan terjadi gejala sistemik seperti peningkatan suhu tubuh atau sering kita sebut dengan demam. Namun, kami sebagai tenaga medis tentunya akan meminimalisir risiko dan komplikasi tersebut dengan tindakan yang tepat dan steril. Oke, baik Bapak, prognosis dari tindakan ini tentunya sangat baik, bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus rabies apabila terindikasi Bapak terinfeksi virus rabies ini. Oke, baik Bapak, apakah ada yang ditanyakan? Iya dok. Terus terang takut kena jarum suntik. Apa boleh tanpa vaksin ya dok ya? Oke, baik Bapak, seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada saat ini yaitu tindakan yang memang harus dilakukan yaitu dengan pemberian vaksin secara intramuskular, yaitu dengan cara penyuntikan. Apabila Bapak tidak melakukan injeksi vaksin anti rabies ini, mungkin saja akan terjadi perburukan gejala klinis, sehingga akan menyebabkan penyebaran virus rabies tersebut akan menjadi semakin masif lagi Bapak. Oke, baik Bapak, tujuan dari tindakan ini itu sangat baik dengan prospek menuju ke arah perbaikan atau yang sering di istilah medisnya disebut dengan dubia ad sanam. Oke, baik Bapak, apabila nantinya setelah dilakukannya tindakan medis pemberian vaksin anti rabies, jika beberapa hari ke depan Bapak mengalami perburukan atau mengalami komplikasi yang Bapak rasa kurang nyaman pada tubuh Bapak, Bapak dapat kembali lagi ke rumah sakit ini untuk berkonsultasi. Kami sebagai tenaga medis siap sedia untuk melayani Bapak. Oke, baik Bapak, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan penuh kepada Bapak untuk menyatakan bagaimana keputusan Bapak terkait tindakan medis yang akan saya lakukan. Bapak dapat menerima ataupun menolaknya. Oke, baik Bapak, saat ini Bapak apakah menyetujuinya? Oke deh, saya setuju kalau Oke. gitu ya. Baik Bapak setuju ya Pak? Iya. Baik, dikarenakan Bapak menyetujui rencana tindakan medis yang saya akan lakukan, yaitu dengan pemberian vaksin secara intramuskular pada lengan bagian kiri, Bapak dipersilakan untuk menandatangani form persetujuan ini ya Bapak. Oke, ya Bapak, untuk menandatanganinya. Di mana? Oke, pada Sini. bagian sini. Oke, Sini aja. oke Bapak. Oke, baik Bapak, di sini juga saya akan melakukan penandatanganan. Selanjutnya saya akan melakukan permintaan tanda tangan kepada anak Bapak dan juga saksi saya, yaitu perawat saya. Oke, kepada anak Bapak dipersilakan. Oke, selanjutnya kepada saksi. Oke. Oke, baik Bapak, terima kasih telah menyetujui rencana tindakan medis yang akan saya lakukan. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan tindakan medis, yaitu vaksinasi vaksin anti rabies ini. Baik Bapak dipersilakan untuk menunggu sebentar. Saya akan menyiapkannya. Baik Bapak, sekian, terima kasih.